Assalamualaikum. Ada kabar bagus banget ya, atau good news dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi pemerintah lewat Kementerian Pertanian itu memiliki satu program yang menurut saya itu sangat revolusioner, yaitu pemerintah berencana mendorong hilirisasi 14 produk pertanian unggulan nasional. Nah, itu akan kita kupas hari ini. Jangan di skip. Saya Alfian, selamat datang di Wirajati Garden. Sebelum kita lanjutkan, sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa sih itu hilirisasi. Ya barangkali aja kalian masih ada yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya sudah. Nah, hilirisasi itu adalah pengolahan dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi ya. Jadi kayak misalnya kayu gelondongan, kayu jati itu beda soal dengan kita ngomongin meja dari kayu jati. Jual kayu tidak sama dengan jual meja. Nah, dari proses pengolahan kayu gelondongan sampai menjadi meja atau produk furniture, lemari ukir, itu adalah hilirisasi, sehingga dapat menaikkan nilai yang jauh lebih tinggi. Nah, 14 program ini yang biasanya selama ini kita Indonesia menjual dalam bahan baku mentahnya akan kita olah dulu di Indonesia, program hilirisasi, sehingga ketika kita akan jual ke luar negeri atau dalam negeri sekalipun sudah dalam bentuk yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Lalu kita langsung saja, 14 produk itu apa aja sih? Yang pertama itu adalah ayam. Jadi pemerintah itu berencana ingin membuka itu 5 klaster pengolahan industri ayam dengan hasil produksinya itu seperti nugget, kemudian sosis, sonai dan sebagainya itu. Jadi dalam bentuk industri ayam, sehingga yang selama ini kita jualnya itu mungkin hanya dagingnya saja, nanti dijual dalam bentuk sudah menjadi barang-barang industri atau yang sudah diolah, sehingga ini akan menaikkan nilainya. Dan dari ayam ini diprediksi itu membutuhkan tenaga kerja itu sekitar 39.000 manusia. Oke. Lalu kemudian yang kedua itu adalah kelapa. Ya, saya sudah pernah bahas hilirisasi kelapa di video saya yang ini nih. Nah, ini. Oke. Nah, jadi pemerintah ini akan berencana membuka lahan kelapa baru, cetak lahan baru untuk kelapa itu seluas 500.000 hektar. Dan dia akan diolah menjadi bahan komoditi. Itu ada santan, ada kokomit, batoknya jadi briket arang batok kelapa, kulitnya jadi kokopit, jadi koko Bristol dan lain sebagainya. Sehingga yang selama ini kita jualan kelapa kayak ke Cina kemana dalam bentuk bulat katakanlah 10.000, ketika sudah diolah, dihilirisasi, nilainya itu bisa berpuluh kali lipat. Nah, ini keren banget. Dan rencananya itu juga diproyeksikan akan menyerap tenaga kerja itu sekitar kurang lebih 1.156.000 manusia dari industri kelapa ini. Jadi kelapa nanti akan dihilirisasi semuanya. Insya Allah kita akan menjadi raja kelapa. Selama ini kita udah raja kelapa. Lalu yang nomor 3 itu adalah kakao. Kakao itu adalah bahan baku coklat ya. Jadi selama ini kita ini punya coklat, petani lagi bagus harganya ya. Itu karena ada pengaruh dari El Nino dan La Nina. Ini kapan-kapan saya jelasin lah El Nino dan La Nina, karena petani itu juga harus tahu strategi berkenaan dengan cuaca dan geografis. Oke. Nah, selama ini kita jual ke luar negeri, ke ekspor itu hanya bentuk kakaonya saja, biji kakaonya saja. Nah, yang menerima di sono itu adalah Eropa, ada Swiss, Italia, mungkin Belgia, banyak yang memiliki industri pengolahan menjadi coklat. Nah, ini nggak main, harusnya nggak usah diekspor ke sana. Kita bikin industri pengolahan coklat sendiri, sehingga dari kakao kita bisa jadikan tepung coklat atau mungkin coklat batangan. Nah, sehingga Indonesia itu akan menjadi negara penghasil coklat, bukan penghasil kakao lah. Daripada sekarang Eropa sono yang nggak punya pohon kakao, tapi dia menguasai cuan dari pasar coklat dunia. Jadi kita tarik aja seperti itu, keren banget. Nah, dari kakao ini membutuhkan lahan itu sekitar 500.000
hektar akan dibuka hanya untuk kakao dengan varietas unggul, dan akan menyerap tenaga kerja itu, waduh, ini keren, 950.000 lebih, hampir sejuta akan terlibat tenaga kerja di industri coklat ini. Karena coklat ini, kapan-kapan saya jelasin, itu luar biasa prospeknya, nggak ada matinya. Coklat itu sama kayak emas, coklat. Lalu selanjutnya itu nomor 4 itu adalah mete, kacang mete atau jambu monyet itu atasnya itu. Nah, kita itu penghasil mete itu enak, sangat digemari, permintaan pasar itu tinggi. Maka ini juga masuk program hilirisasi mete, dan insya Allah ini akan dibuka lahan baru khusus untuk mete. Itu 100.000 hektar, luas banget untuk cuma bikin kebun mete. Berapa ton yang akan kita hasilkan dari lahan seluas itu, dan akan membutuhkan tenaga kerja itu sekitar 424.000 manusia. Wow, kita akan jadi raja mete. Enak banget kan mete ya? Kalian suka nggak? Aku sih suka banget. Nah, lalu kemudian yang nomor 5 itu adalah favorit saya, kesukaan saya, yaitu kopi. Ya teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau dulu Indonesia itu adalah rajanya kopi. Kita adalah penghasil kopi terbesar dan terbaik di dunia ketika masih zaman kolonialisme. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, sekarang kita kayak kesalip sama Vietnam, sama Brazil. Nah, ini nggak boleh lagi, kita akan salip mereka sehingga kita Indonesia akan menjadi negara produksi kopi terbaik dan terbesar di dunia. Yang akan diproyeksikan itu atau dikhususkan itu adalah kopi Arabica hijau atau green bean. Ya, pokoknya itulah ya, kopi akan masuk hilirisasi. Dan untuk luasan kopi ini akan dibuka lahan baru tuh 200.000 hektar, luas banget untuk main kopi doang. Dan akan menyerap tenaga kerja itu juga banyak banget, sekitar 553.000 manusia akan terlibat di dalam industri kopi. Ya karena kan kopi ini adalah minuman yang paling populer di dunia, atau yang paling digemari paling banyak di dunia itu adalah kopi. Lanjut, kemudian yang nomor 6 itu adalah tebu. Tebu itu adalah bahan baku gula. Dulu Belanda di sini lama banget, betah banget, salah satu komoditas andalannya itu adalah gula. Kita dulu adalah raja gula. Maka dulu tuh di Jawa, di mana tuh begitu banyak lahan perkebunan tebu. Sampai sekarang masih banyak berdiri pabrik-pabrik tebu bikinan Belanda yang kadang-kadang juga masih ada rel kereta apinya untuk transportasinya. Itu menunjukkan betapa tebu itu luar biasa, menguntungkan dan strategis. Dan sekarang kita malah banyak impor tebu. Nah, kita akan kembalikan posisi itu menjadi raja tebu. Akan dibutuhkan luasan untuk hilirisasi tebu ini tuh sekitar 500.000 hektar dibuka lahan perkebunan tebu nasional. Keren banget nggak? Dan ini akan membutuhkan tenaga kerja baru tuh nggak keren, nggak kaleng-kaleng. 726.000 lebih manusia. Wow, bayangkan. Dan nomor 7 itu adalah, sudah sih selama ini, kelapa sawit, tapi mau ditingkatkan. Kita adalah raja kelapa sawit selama ini. CPO kita tertinggi di dunia, terbesar penghasil CPO. Mau dinaikkan lagi. Dan akan dibuka lahan baru untuk sawit itu sekitar 2 juta hektar lahan kelapa sawit baru. Dan ini juga akan membutuhkan tenaga kerja yang begitu barbarosa. 1.900.000, hampir 2 juta tenaga kerja baru akan masuk dalam industri CPO sawit kita. Karena selama ini kita tuh jual ke luar negeri itu adalah bentuk CPO. Begitu banyak negara-negara di luar sana yang bergantung CPO-nya ke kita. Nah, nanti dari sana itu beli CPO kita diolah di sana, jadi ada yang minyak goreng, ada yang jadi produk kecantikan, ada yang jadi biodiesel. Nah, ngomongin biodiesel, rencana hilirisasi kelapa sawit yang ini itu akan diprosesikan untuk produksi biodiesel. Karena teknologinya udah ketemu, risetnya udah ketemu,
Nah, ini nanti akan digunakan di dalam negeri sebagai substitusi BBM atau BBM alternatif di diesel, yaitu biodiesel. Jadi selama ini kita itu impor solar ya untuk bahan bakar diesel itu ke luar negeri. Nah, ini ketika sawitnya kita kemudian diolah, dikonversikan menjadi biodiesel, nah, itu kita bisa menghasilkan kebutuhan bahan baku diesel sendiri. Syukur-syukur malah bisa ekspor dari bahan baku yang terbarukan, bukan dari fosil. Jadi nggak bakal habis. Ini kan keren banget. Lalu yang berikutnya nomor 8 itu adalah lada. Lada dulu kita tahu penjajah di Indonesia tuh di sini sangat lama, betah banget, dipikir nggak bakal kembali kali ya. Itu karena Indonesia kaya akan rempah, salah satunya adalah lada. Nah, sekarang justru kita malah kayak nggak maksimal di lada. Ini akan kita maksimalkan kembali dengan hilirisasi sebagai dalam bentuk biji dan bubuk. Karena lada itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dan nggak main-main, kita akan cetak lahan untuk lada itu seluas 100.000 hektar. Gila, luas banget, dibikin perkebunan lada semuanya. Dan dari lada ini insya Allah akan dibutuhkan tenaga kerja baru itu sekitar 211.000 manusia dari lada ini. Ini strategis banget untuk lada ini. Lalu kemudian yang nomor 9, nah ini unik nomor 9. Ubi kayu atau singkong atau ketela ya. Tahu di daerah kalian namanya apa? Ini akan dibuka lahan ini sekitar 300.000 hektar. Masya Allah, luas banget, cuman bikin kebun singkong. Buat apa? Bukan untuk dimakan, akan diolah, diindustrialisasi menjadi tepung pati atau tepung tapioka, dan sebagian lagi juga dikonversikan sebagai BBM dalam bentuk bioetanol, bensin. Nah, ini juga sama untuk kebutuhan dalam negeri sebagai substitusi BBM, bahan bakar minyak alternatif. Jadi kita nggak tergantung kepada minyak-minyak yang dari fosil itu, dari singkong, dari bahan baku yang terbarukan. Nah, ini risetnya udah, teknologinya udah. Kita akan menghasilkan BBM sendiri dari singkong. Jadi kita nggak perlu impor BBM terus. Karena kalian tahu nggak, selama ini kita itu setiap hari itu impor BBM. Kenapa? Setengah dari kebutuhan BBM kita itu impor, karena produksi BBM kita itu hanya separohnya. Kalau kita butuh 10, kita cuma mampu bikin 5. Yang 5 impor, beli dari Singapura. Dan itu duitnya gede banget. Nah, itu akan dihilangkan, duitnya nggak usah keluar terus. Kita bikin BBM sendiri sambil cari sumur baru, sumur tua dibagusin lagi. Asal kita nggak impor, Indonesia tuh kaya banget, nggak perlu kita utang-utang lagi, makmur insya Allah, amin. Dan dari si ubi kayu ini juga akan menyerap tenaga kerja yang nggak main-main. 316.000 manusia akan terlibat di industri persingkongan ini, amin. Mudah-mudahan ini bisa dirasakan benar ya. Lalu yang nomor 10 itu adalah bawang putih ya. Kita pasti akrab banget ya sama bawang putih. Kok bawang putih? Iya, karena kita tuh nyaris gak bisa masak kalau nggak ada bawang putih, nggak mantep. Nah, ternyata bawang putih itu kita selama ini kebanyakan impor dari Vietnam, dari Thailand. Masa impor terus timbang bawang putih, ya nggak? Kenapa sih kita punya lahan nggak maksimalkan aja? Pemerintah turun tangan, maka akan dibuka lahan untuk bawang putih. Dan akan membutuhkan tenaga kerja di bidang sektor bawang putih ini sekitar 125.000 manusia. Masya Allah, tuh bawang putih. Lalu yang nomor 11 itu adalah pengembangan cold chain. Maksudnya apa nih? Maksudnya kita akan bikin produksi transportasi yang berbasis cold chain. Atau misalnya ada mobil box nih, tapi boxnya yang ada freezernya, sehingga dari hasil pertanian yang ada di Indonesia itu dimasukkan ke situ, dia terjaga awet. Nanti kalau mau diekspor masuk ke kontainernya juga kontainer freezer. Lari ke luar negeri awet, dari kebun sampai ke luar negeri sono kemana-mana tetap dia terjaga awet. Nah, itu yang disebut
pengembangan sistem cold chain. Nah, ini akan membutuhkan orang banyak lah, sekitar di sini sih 550 orang sementara, mungkin lebih karena ini lebih ke teknologi barangkali. Lalu yang nomor 12 itu adalah kapas. Kapas itu untuk bikin benang, benang itu untuk bikin kain, kain itu untuk bikin baju. Kenapa? Karena ya kita punya kebutuhan primer manusia itu adalah 3: pangan, papan, dan sandang. Nah, sandangnya ini ya kan nggak mungkin orang nggak butuh pakaian. Itu dari kain, benang, itu bahan bakunya dari kapas. Nah, ironisnya kemarin itu di Indonesia begitu banyak industri-industri tekstil itu pada gulung tikar alias bangkrut. Kenapa? Karena kita nggak mampu menghasilkan kapas. Selama ini kapas itu kita impor dari Amerika, mahal, lagi ada perang tarif. Akhirnya karena bahan baku mahal, lalu kita jual mahal. Udah mahal kena tarif impor lagi jadi lebih mahal lagi. Maka bahan barang tekstil Indonesia di Amerika sangat mahal banget dan tak terbeli. Akhirnya orderan sepi, pabriknya pilot, karyawan PHK dan bangkrut. Siapa contohnya? Sritek tuh seperti itu. Nah, ini nggak boleh dibiarin. Kita pemerintah akan buka lahan untuk kapas. Ini nggak main-main. Itu 900.000 hektar. Nggak tahu nih di mana wilayahnya. Tapi kan Indonesia memang luas ya. Akan dikapas semua, kita akan jadi raja kapas, raja tekstil. Nggak usah ada impor-imporan bahan baku. Kita punya kapas sendiri, bikin tekstil sendiri, kita jadi raja tekstil dunia. Dan dari kapas ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak banget. 1.500.000 manusia tenaga kerja baru akan terlibat di industri perkapasan ini, pertekstilan ini. Kita akan menjadi raja tekstil dunia. Oke, selanjutnya itu nomor 13 itu adalah kacang tanah. Ya, kacang itu kacang. Kacang itu enak banget, semua orang suka kacang. Jadi tidak melihat kasta, mau pejabat, mau orang kaya, mau kaum elit sampai kaum alit alias gembel, semua suka kacang, doyan kacang, dan insya Allah mampu beli kacang. Nah, kacang ini strategis karena kebutuhan atau permintaan ekspor di sana itu juga luar biasa tingginya. Maka pemerintah berencana ingin menghilirisasi kacang. Ya, nanti jual sana udah nggak butuh kacang, mungkin dalam bentuk olahan ya kayak kacang asinnya lah, atau udah menjadi kacang apa gitu, olahannya kan banyak ya. Nah, ini kacang, dan akan dibuka sekitar 200.000 hektar kacangisasi semuanya. Kacangisasi sampai kacangan dah pokoknya. Nah, dari produksi atau industri kacang ini diperkirakan akan membutuhkan tenaga kerja baru itu sekitar 348.000 manusia di dalam industri perkacangan ini. Jadi ini nggak kelasnya tuh nggak main-main, nggak kacangan, ini kelasnya keren ini. Lalu yang nomor 14 atau yang terakhir itu adalah kacang hijau. Kacang hijau itu udah akrab banget sama kita. Bisa jadi peyek, bisa jadi bubur kacang hijau, bisa jadi sari kacang hijau, bisa jadi toge. Kita nyaris bingung kalau nggak ada kacang hijau, tapi kita nggak mampu produksi kacang hijau sendiri. Nah, itu dari impor, karena kan petani kita di sawah itu kan tanam pertama ranteban, tanam kedua sadon, masuk musim kering, nunggu musim hujan, itu biasanya ditanamin kacang hijau atau kedelai. Begitu musim hujan datang, lupakan kacang hijau, lupakan kedelai, karena kita prioritas ke padi. Maka produksi kacang hijau kita tuh sedikit banget, nggak maksimal. Akhirnya kita impor. Nah, ini nggak boleh dibiarin. Pemerintah turun tangan akan membuka lahan khusus untuk kacang hijau seluas 100.000 hektar. Kacang hijau cukup untuk kebutuhan nasional, bahkan lebih bisa diekspor. Ya, dalam bentuknya mungkin sudah diolah juga kan, hilirisasi. Itu 14 produk yang akan dihilirisasi. Cuman kenapa nggak ada ini ya, pete, jengkol, itu kan enak, ya nggak? Setuju nggak? Tapi kok nggak ada ya? Ya nggak tahu lah, memang itu pilihan pemerintah saat ini. Rencananya itu akan menghilirisasi itu. Oke, kita doain saja pemerintah kita, Presiden Prabowo, Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman, untuk betul-betul serius mewujudkan ini. Karena kalau ini terwujud, ini solusi buat kita. Kita negara agraris.
kita betul-betul bisa jadi raja agraris, raja kelapa, raja kakao, raja kacang, pokoknya raja-raja agraris. Jangan cuma raja koruptor gitu ya. Makasih udah nonton ya. Assalamualaikum. Take me on your magic river. Tell me all your